I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianur Ramadhani dari kelas 12 KBA dengan presensi nomor 1 dan rekan saya Siska Romadona dari kelas 12 KBA IPA nomor presensi 7. Jadi di sini kita akan membuat video tentang tata cara pembuatan tape. Dan materi yang kita gunakan adalah materi bioteknologi dengan cara fermentasi. Nah, berikut video yang akan kami tampilkan. Nah, jadi sebelum kita memulainya, kita harus siapin nih alat dan bahannya. Nah, ini dia alat dan bahan utama yang akan kita butuhkan. Berikut prosesnya. Pada langkah pertama, kupas kulit singkong hingga bersih dan tidak kotor. Jadi, usahakan jangan sampai ada kotoran atau kulit yang masih menempel di bagian tubuh singkongnya ya. Langkah selanjutnya adalah sisik bagian singkong hingga bersih sampai tak ada bercak yang menempel. Nah, setelah singkongnya dikupas, tahap selanjutnya adalah cuci singkong hingga bersih. Jadi, jangan sampai singkongnya masih ada bercak kotornya ya. Setelah itu, siapkan air ke dalam panci untuk mengukus singkongnya dengan api sedang. Lalu tata singkongnya di dalam panci dengan rata dan berjajar. Tidak perlu lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit singkong dapat matang. Nah, inilah hasil yang didapatkan. Langkah selanjutnya adalah siapkan daun pisang yang sudah dijemur di bawah terik matahari dan memiliki tampilan yang semu. Setelah itu, siapkan baskom dan lapisi setiap bagiannya dengan daun pisang yang sudah disiapkan tadi ya. Usahakan tidak ada bagian yang tidak tertutup oleh daun pisang. Nah, selanjutnya masukkan singkong ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang tadi. Secara rapi ya, jangan sampai ada rongga ataupun tempat yang masih kosong. Nah, setelah singkong yang sudah ditata tadi selesai atau rapi, maka selanjutnya pada ragi yang sudah dihaluskan kita ayak dengan saringan sembari kita taburkan di atas singkong yang sudah ditata. Usahakan rata dan tidak ada bagian yang belum terkena ragi ya. Setelah itu, masukkan singkong yang baru di atas singkong yang sudah ditaburi ragi tadi. Lalu kita ayak kembali dengan ragi. Nah, lakukan berulang-ulang sesuai dengan singkong yang diinginkan. Jadi, jika singkongnya kadarnya banyak, kita bisa mengulanginya sampai singkong sudah habis. Nah, begitupun seterusnya. Jadi urutannya singkong, ragi, singkong, ragi. Nah, begitulah. Nah, untuk menambah cita rasanya, kita bisa loh menambahkan gula, tetapi jangan terlalu banyak ya, dan usahakan jangan sampai menambahkan garam sedikit pun, karena itu bisa mengganggu proses fermentasinya loh. Jadi cukup gula saja ya. Yang terakhir, tutup singkong dengan rapat dan jangan sampai ada celah untuk oksigen masuk ke dalam singkong tersebut. Lakukan hal ini sesuai prosedur ya. Setelah sudah ditutup rapat, maka bisa kita diamkan selama 3-4 hari. Nah, inilah hasil yang kita lihat setelah proses fermentasi selama 3-4 hari. Nah, ini dia hasil yang diperoleh selama proses fermentasi. Nah, cantik bukan? Dan rasanya ternyata manis loh setelah ditambahkan dengan gula. Nah, dari percobaan video pembuatan tape dapat disimpulkan bahwa fermentasi pembuatan tape itu ada hal yang sangat perlu diperhatikan, yakni dalam proses fermentasi pembuatan tape itu tidak boleh ada oksigen. Nah, kenapa kok tidak boleh ada oksigen?
Karena dalam fermentasi pembuatan tape itu tidak perlu oksigen kalau ingin hasil tekstur dari tape itu lembut dan manis. Dan tentunya kalau kata orang zaman dahulu, kalau kita membuat tape itu perasaan hati kita harus senang. Itu mencerminkan dari rasa tape yang kita buat. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh, kalau semisal paling utamanya itu tape tidak memerlukan oksigen. Nah, jadi kan tadi kita udah lihat tuh videonya. Nah, videonya tuh kenapa sih kita tutup rapat-rapat? Nah, tujuannya itu. Nah, makanya itu kan, selain itu juga, si tape ini juga nggak boleh kena garam. Nah, kenapa sih kalau misalkan nggak boleh kena garam itu emang ada apa gitu loh? Nah, jadi gini, kalau semisal pada proses fermentasinya, si singkongnya ini kita kasih garam, itu nanti otomatis si garam ini akan membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang nantinya akan menjadi jalannya proses fermentasinya. Kalau semisal mikroorganismenya hilang atau mati, kan jadinya nggak jadi dong proses fermentasi singkongnya. Jadi sebisa apapun kita tidak boleh memberikan garam atau terkena sedikit pun garam itu yang menyentuh bagian singkongnya. Nah, jadi itu faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam fermentasi pembuatan tape. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a song played again and again. Like something off a poster. Is it